wabarakatuh. Welcome back to Ummu Maher Channel, si tukang listrik. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi teman-teman yang belum bergabung, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas, insya Allah ini bermanfaat ya, tips-tips atau beberapa cara untuk memilih tempat usaha yang strategis. Hal yang pertama yang harus dilakukan untuk memilih toko yang strategis atau tempat usaha yang strategis, itu perhatikan dulu tingkat kepadatan penduduk. Di sini maksud dari tingkat kepadatan penduduk, teman-teman pasti tahu lah ya. Semakin di situnya rame, berarti kesempatan teman-teman mendapatkan konsumen baru itu juga semakin besar gitu. Peluang mendapatkan konsumen semakin besar. Jadi pastikan dulu ya, untuk daerah sekitarnya itu penduduknya padat. Jangan di sawah atau di gunung itu susah sekali mendapatkan konsumen. Yang tips pertama sudah, kemudian lanjut tips yang kedua, yaitu perhatikan tingkat pendapatan penduduknya ya. Maksudnya di situ rata-rata penghasilannya, daerah situ kalau penghasilannya tinggi, teman-teman jual dengan barang-barang yang harganya tinggi juga insya Allah laku aja gitu. Jadi nanti kalau teman-teman tahu tingkat pendapatan penduduk di situ, teman-teman bisa menentukan harga jual di daerah teman-teman gitu ya. Jadi rata-rata ya untuk daerah yang kayak UMR-nya tinggi, itu rata-rata mereka kalau beli juga loyal gitu. Beda sama orang-orang yang tinggal di daerah UMR-nya rendah, pasti mereka mau beli apa juga mikir dulu gitu, soalnya penghasilan mereka juga terbatas kayak gitu ya. Lanjut tips yang ketiga, untuk menentukan sebuah tempat usaha, teman-teman lihat untuk di daerah sekitarnya sudah banyak usaha apa belum, maksudnya usaha yang beda dari kita ya. Kalau di tempat itu udah banyak usaha, otomatis pengunjungnya itu banyak. Semakin banyak usaha lain yang ada di sekitar toko pilihan teman-teman, nanti kita juga bisa kecipratan, ibarat katanya tuh pengunjung-pengunjung di toko lain itu bisa mengetahui toko kita juga. Jadi secara nggak langsung pemasaran kita sudah mengikuti usaha lain gitu loh. Itu yang ketiga, apabila usaha lain sudah banyak di daerah sekitar teman-teman, potensi pasar kita juga tinggi gitu. Karena di situ pasti mereka banyak berkunjung ke usaha-usaha lain itu yang di sekitar kita itu. Entah usaha kelontong, entah usaha grosir baju atau apa, paling enggak mereka sudah lihat toko kita ada di sebelah usaha-usaha mereka. Gitu ya. Nah, lanjut tips yang keempat, ini sesuaikan dengan dana. Maksudnya sesuaikan dengan dana. Ini kalau orang usaha pertama itu kan pasti butuh modal ya teman-teman. Modal buat sewa toko aja itu sudah lumayan. Jadi nanti teman-teman milih tokonya yang maksudnya nggak terlalu strategis ataupun yang kecil gitu ya. Yang penting sudah rame, itu sudah bisa disesuaikan dengan dana teman-teman. Yang penting dana ada, tempatnya sudah rame, itu sudah bisa dipilih lah kayak gitu ya. Lanjut untuk tips yang kelima. Ini saya catatkan di sini adalah persaingan yang rendah. Kalau teman-teman misalkan buka tokonya kayak saya, ini lihat dulu di tempat sekitar teman-teman apakah ada toko yang sama kayak gitu ya. Semakin rendah persaingan, di situ berarti potensi pasarnya semakin bagus. Kalau usahanya yang ada cuman tokonya teman-teman, berarti teman-teman bisa monopoli pasar, ibarat katanya seperti itu ya. Oke, cari persaingan yang rendah. Kemudian akses ini
di toko pilihan teman-teman itu bisa nggak dijangkau orang yang pejalan kaki, yang motor, yang mobil kayak gitu. Kalau kita berada di ruas jalan utama itu sangat enak aksesnya, jadi bisa dijangkau semua orang. Kemudian sediakan juga kalau bisa nih, pilih toko yang ada lahan parkirnya. Apabila barang kita gede-gede itu sangat mendukung lahan parkirnya itu. Apalagi sering antri pasti parkir. Akses sudah. Kemudian yang terakhir nih, kebersihan tempat usaha. Kalau teman-teman milih tokonya itu yang bersih ya. Di sini ada sih toko gitu, tapi di sebelahnya tuh pembuangan sampah. Jadi di situ pasti entah toko apapun itu pasti kurang laku. Karena pelanggan juga merasa tidak nyaman. Jadi sekali lagi saya ulang ya teman-teman, untuk tips situnya yaitu pilih yang padat penduduknya, yang tingkat pendapatan penduduknya juga lumayan, kemudian sudah banyak usaha lain di sekitar ruko Anda. Kemudian sesuaikan dana teman-teman sama rukonya, yang kecil gak apa-apa, yang penting ramai. Lanjut, aksesnya bisa diakses segala macam kendaraan. Dan yang terakhir, tokonya bersih. Cukup itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.